Kalau ngomongin laptop gaming dari Acer, semua orang pasti tahu Acer Predator Helios dan juga Acer Predator Nitro. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari Acer yang dia udah dibekali RTX 3050, tapi ada yang sedikit beda. Dan apakah ini bisa jadi laptop gaming terbarunya dari Acer? Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya kita nonton B-rollnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah Acer Aspire 7 A71542G R75V menggunakan prosesor Ryzen 5 5500U dan dibekali juga dengan dedicated graphics RTX 3050, dan ini merupakan konfigurasi yang unik banget. Di mana laptop pada umumnya yang sudah menggunakan seri RTX untuk kartu grafisnya, dia biasanya menggunakan CPU seri performance juga. Kalau di Ryzen tuh belakangnya ada kode H, HS, dan juga HX. Tapi di sini kode belakangnya U, artinya dia masih menggunakan prosesor seri mainstream. Untuk operating system, laptop ini menggunakan Windows 11 dan dibekali juga dengan Office of Student 2021. Dan harga laptop ini di Rp13.729.000 sampai di kisaran 14 juta, ya lebih 100 sampai 200 ribuan lah. Untuk garansi sendiri dia sama seperti laptop Acer pada umumnya, yaitu 3 tahun. Untuk desainnya sendiri, dia ini kelihatan kayak Acer Aspire 3 yang di stretch melebar aja, ditambah ada numpad di bagian keyboard sebelah kanannya. Keyboardnya ini feel-nya enak dan empuk saat dipakai mengetik, tapi sayangnya ukuran tombol di deretan atas, yaitu deretannya Escape sampai ke kanan, itu ukurannya kecil-kecil banget. Padahal dengan ukuran laptop yang gede gini masih banyak space untuk bisa bikin tombol dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran touchpadnya juga masih bisa dibikin lebih lebar supaya untuk bernavigasi di laptop ini tuh jadi lebih nyaman lagi. Karena dia pakai dedicated graphics, jadi untuk cooling sistemnya dia tentu saja lebih advance dibandingkan laptop mainstream pada umumnya. Dan untuk access port di sini hanya terletak di sisi kanan, yaitu kanan body dan juga di kanan bawah belakang layar. Secara material sendiri dia menggunakan plastik polikarbonat untuk bodinya dengan build yang kokoh, dan engselnya juga berasa mantep. Ini nggak kerasa longgar sama sekali. Untuk flexing pada bagian layar juga dia nggak berlebihan, jadi overall ini cukup solid. Dimensi laptop ini di 36,3 x 25,5 cm dengan ketebalan 2,3 cm dan bobotnya di 2,15 kg. Desainnya kalau buat saya pribadi sih ini kerasa kurang menarik karena masih sama seperti seri Aspire 3. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 7 poin. Kita lanjutin ke bagian layarnya. Dia menggunakan ukuran 15,6 inch Full HD 1920x1080, aspek rasionya 16:9. Panelnya sudah IPS dan tentunya anti glare dengan color gamut. Kalau kita lihat sih di 45% NTSC alias di sekitar 60% sRGB. Dan tingkat kecerahan layar sendiri waktu kita tes menggunakan display SDR test ini ada di 270 nits, jadi ya nggak terang-terang banget tapi nggak gelap juga. Serta untuk refresh rate ada di 60 Hz. Jadi untuk skor display keseluruhan kita bisa berikan skor 7 poin. Untuk port di laptop ini dia termasuk cukup lengkap. Kalian disediakan juga satu buah USB Type-C 3.2 Gen 1. Ya, tapi itu masih lebih baik daripada nggak disediakan sama sekali. Dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di video berikut. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Tapi selain itu fitur lainnya tuh sangat minimalis, di mana terdapat Acer Purified Voice Console ini untuk mengatur AI noise cancelling. Jadi saat kalian melakukan video conference itu suaranya bisa jadi lebih jernih. Kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan untuk kualitasnya sendiri dia nggak bagus tapi nggak juga jelek, jadi biasa-biasa aja dan nggak tersedia e-shutter. Jadi untuk kalian silakan bisa menutup bagian webcamnya dengan stiker atau apapun itu untuk keamanan yang lebih baik lagi. Jadi untuk skor fitur keseluruhannya kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang kita bahas tentang performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dia menggunakan AMD Ryzen 5 5500U, artinya masih menggunakan arsitektur Zen 2 karena Zen 3 itu baru dimulai di 5600U. Dia punya 6 core 12 thread, base clock speed di 2,1 GHz dan boostnya 4 GHz. Dengan fabrikasi 7 nanometer FinFET dengan L3 case-nya itu 8 MB aja karena dia bukan merupakan prosesor seri performance, dan maksimum TDP prosesor ini ada di 30 watt. Lalu untuk pengujian performance-nya kita lakukan di mode performance, yang ini bisa kalian ganti-ganti dengan menekan function dan F. Untuk R15 kita dapatkan skor di 1299 CB.
Sedangkan untuk R20 single core-nya di 445 poin, sedangkan multicore-nya di 3035 poin. Ya ini hasil yang cukup baik mengingat dia hanya menggunakan prosesor seri mainstream. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya di R20 multicore dan kita dapatkan rata-rata ada di 2930, artinya ini penurunannya tuh nggak signifikan dan konsistensinya tuh bagus banget. Dengan suhu rata-rata di 69 derajat Celcius dan maksimum hanya menyentuh 80 derajat Celcius, jadi coolingnya juga oke. Selanjutnya untuk pengujian di Blender untuk 3D rendering 3D model BMW, CPU render kita dapatkan di 4 menit 59 detik. Yang ini itu kenceng untuk ukuran prosesor mainstream, apalagi cuma Ryzen 5 5500U yang masih pakai arsitektur Zen 2. Untuk RAM-nya dia sudah dibekali dengan 16 GB dual channel DDR4 3200 MHz, sedangkan untuk storage-nya dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB. Dan untuk speed-nya, untuk read di 2345 MB per second, sedangkan write-nya di 1650 MB per second. Waktu kita proses nge-review ini sebenarnya nggak ada masalah dalam kecepatan SSD ini untuk copy data maupun untuk buka-buka software. Jadi bootingnya termasuk lumayan cepat, tapi kalau kalian merasa ini masih kurang cepat, kalian bisa ganti SSD-nya dengan SSD yang speed-nya lebih tinggi lagi. Grafik card-nya dia menggunakan dual graphics dengan integrated Radeon Graphics dan dari dedicated-nya RTX 3050 4GB 192 bit dengan TGP di limit di 60 Watt. Sedangkan untuk performance rendering video sendiri di Adobe Premiere 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mampu mencetakkan waktu 2 menit 47 detik. Ya ini sebenarnya standar aja, sedangkan untuk 3D rendering di Blender untuk 3D model BMW GPU rendernya 1 menit 33 detik, yang ini termasuk cukup kencang untuk ukuran RTX 3050. Lalu untuk pengujian simulasi gaming sendiri menggunakan 3D Mark, time spy-nya di 4598 poin. Sedangkan untuk Fire Strike di 10.297 poin. Dan stress test-nya dia udah lolos dengan 98,1% dengan suhu CPU di 65 derajat rata-ratanya, tapi ada beberapa kali lonjakan suhu, paling tinggi itu cuma sampai 75 derajat saja, jadi ini masih aman banget. Sedangkan GPU-nya standar ada di 63 derajat Celcius saja. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fire Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan bisa kalian lihat dia benar-benar bersaing sama laptop-laptop gaming beneran, yang ini maksudnya mereka benar-benar pakai prosesor seri performance. Dan untuk pengujian gaming realnya kita udah uji di beberapa game e-sport dan juga game AAA, kira-kira hasilnya kayak gini. Game pertama Dota 2 dengan Full HD dan rata kanan kita bisa dapatkan di kisaran 80-90-an FPS. Ya ini cukup lancar mengingat dia nggak pakai prosesor seri performance ya. Udah cukup oke lah. CSGO dengan settingan Full HD dan juga high kita bisa dapatkan di kisaran 110 FPS ke atas. Lancar banget. Untuk load dari CPU-nya sendiri dia di 40-an, 30-40%. Load GPU-nya di 40-50%, hampir menyentuh 60. Dan suhunya sendiri keduanya masih aman, yaitu untuk CPU di 70-an derajat dan GPU-nya di 60 derajat Celcius saja. Untuk Valorant dengan setting resolusi di Full HD dan setting grafiknya di high kita bisa dapatkan di kisaran 120-130-an FPS. Dan untuk game satu ini sendiri karena dia lebih berat di CPU-nya, di sini kita bisa lihat untuk suhu CPU-nya sendiri ada di 77 derajat dengan load-nya di kisaran 20-30%. Sedangkan untuk GPU sendiri dia ada di kisaran 37-42%-an dengan suhunya ada di 60 derajat Celcius saja. Far Cry 6 dengan setting resolusinya Full HD kita cuma bisa dapatin ada di high, jadi nggak cukup untuk ultra karena VRAM-nya dari RTX 3050 ini nggak cukup. Dan kita bisa dapatkan di kisaran 40-an FPS. Dan ini sih udah dibilang cukup untuk bisa mainin game ini sih. Untuk Assassin's Creed Valhalla dengan setting resolusinya di Full HD kita cuma bisa dapat grafiknya ada di medium aja karena dia nggak cukup sekali lagi untuk VRAM-nya. Dan di medium kita bisa dapatkan di kisaran 60 FPS dengan load dari GPU-nya sendiri udah sampai di 90-an%. Sementara CPU-nya ada di 30-50-an% dengan suhunya masih cukup adem keduanya, yaitu CPU di 70 derajat Celcius dan GPU-nya di kisaran 60-an derajat Celcius.
Ketika kalian bongkar laptop ini, nanti kalian bisa melihat bahwa untuk cooling system cuma ada di satu sisi aja, karena sekali lagi untuk exhaust port dia cuma ada di sisi sebelah kanan dari laptop ini. Sementara untuk opsi upgrade-nya, untuk RAM kalian bisa full upgrade karena semuanya menggunakan slot SODIMM. Sementara untuk storage nggak disediakan slot tambahan, jadi kalau kalian pengen ganti SSD yang lebih kencang, kalian bisa cabut bawaannya dan pasang di slot SSD bawaan yang tadi. Dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di video berikut ini. Jadi untuk skor performance keseluruhan, kita ini benar-benar puas dengan laptop ini karena walaupun dia masih menggunakan prosesor seri mainstream, tapi performanya ini benar-benar sangat mumpuni banget. Dan untuk itu kita bisa berikan skor untuk performance 8 poin. Untuk pengujian daya tahan baterai, kita menggunakan PCMark 10 Modern Office, lalu mode power laptop di balance, backlit keyboard kita matikan, wifi kita matikan, serta tingkat kecerahan layar di 50%. Dan kita dapatkan waktu di 6,5 jam. Ini sebenarnya bukan waktu yang sangat singkat, tapi mengingat dia hanya menggunakan prosesor seri mainstream, harusnya penggunaan dayanya tuh bisa lebih hemat dibandingkan prosesor seri performance dan bisa dapat waktu lebih panjang daripada itu. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita cuma bisa berikan skor 7 poin. Acer Aspire 7 ini jadi laptop yang menarik banget karena walaupun masih menggunakan prosesor seri mainstream, tapi untuk kemampuan dari performanya sendiri nggak perlu diragukan. Semuanya kita udah uji dan hasilnya tuh sangat memuaskan. Dan untuk saat ini bisa jadi pilihan untuk kalian yang bosan sama laptop-laptop gaming murah karena terlalu banyak desain gamingnya dan jadi agak norak gitu ya kalau misalnya dibawa kemana-mana. Contohnya bisa dibawa ke kerjaan, sedangkan laptop ini terkesan lebih profesional dan minimalis aja. Selain itu, kedepannya akan menarik juga. Kita akan lihat apakah Acer ini akan mengikuti jejak dari brand-brand lain di mana mereka punya lini gaming murah, misalnya Lenovo IdeaPad Gaming, lalu juga di HP itu ada Pavilion Gaming. Apakah Aspire 7 ini akan didorong ke arah sana juga? Kita nggak tahu, kita akan nantikan selanjutnya. Tapi untuk laptop ini sendiri, untuk skor keseluruhan, setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 7,3 poin. Sekian video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop dan juga peripherals lainnya, silahkan kalian kunjungi toko kita di Jalan Majid-Majeta nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah dari food court. Serta kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, JD.id dan juga Blibli. Namanya Kalosa Store, silahkan kalian cek. Dan di sana juga termasuk ada stand laptop yang keren ini dari Vivan yang sering kalian tanyain di kolom komentar. Ini harganya 500 ribuan. Langsung aja kalian cek di e-commerce kita. Dan sekali lagi mengingatkan untuk event challenge TikTok dan juga challenge Main PES lawan Mimin kita masih berlangsung hingga tanggal 25 bulan Mei ini. Silakan langsung aja kalian gabung dan untuk info lengkapnya ada di slide berikut ini. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.